Makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, habis Anies, giliran Gibran disemprot, duduk tak sopan di samping AHY. Begini kata Helmi Felis. Helmi Felis membagikan foto wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tengah duduk di samping Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti yang dibagikan Helmi Felis, Gibran duduk di samping kanan AHY dengan posisi kedua tangan ditaruh di atas paha, seolah menunjukkan posisi duduk yang tidak sopan. Lanjut Felis, adapun AHY, posisi duduknya biasa-biasa saja, tanpa menunjukkan siapa congkak atau tidak sopan. Dalam hal ini, Helmi Felis tidak banyak menuliskan cuitan soal sikap duduk Gibran dan AHY. Ia hanya menulis sebuah narasi simpel dan padat. No caption needed, tulis Helmi. Ceritanya, sebelumnya Helmi menulis tanggapan soal foto viral seorang Anies Baswedan duduk dengan gestur kaki kanan ditempatkan di atas paha, sedangkan Ganjar di sebelahnya duduk dengan menapak sopan. Akibat foto tersebut, Helmi nampak berang dan menilai sejumlah pihak banyak salah kaprah soal gestur duduk Anies Baswedan. Helmi terang-terangan tidak sependapat bila akhlak dinilai dari kacamata gestur dan penampilan. Lalu kemudian memberi kesimpulan sepihak soal Anies Baswedan. Santun, adab atau akhlak gak bisa dilihat atau dinilai dari gestur orang, bukan juga dari tutur basa-basinya, ujar Felix. Sebab menurut Helmi, banyak orang yang dinilai baik namun sejatinya cacat moralitasnya. Kalau cara duduk menjadi ukuran akhlak, niscaya kita tidak akan percaya orang yang duduk santun itu penyuka film porno. Kalian soal begitu aja gak paham, bodoh sekali, ucapnya. Diketahui, foto unggahan Helmi Felis soal Gibran dan AHY merupakan kejadian pada tahun 2017 silam. Saat itu, Gibran dan AHY berada di istana. AHY bersilaturahmi ke Jokowi untuk meminta wejangan soal di Yudhoyono Institute. Mulanya, mereka makan siang secara tertutup. Kemudian Jokowi mempersilahkan Gibran dan AHY memberikan pernyataan kepada wartawan. Berita kedua, terdapat genangan darah di otaknya Ade Armando. Telat 5 menit, saya meninggal dunia. Pengakuan mengejutkan dikatakan oleh penggiat media sosial dan juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang menjadi korban pengeroyokan oleh pendemo di gedung DPR 11 April 2022 lalu. Melalui channel YouTube Cokro TV, Ade Armando menyebut dari pengakuan dokter yang merawatnya, terlambat pertolongan sekitar 5-10 menit nyawanya mungkin tidak akan tertolong lagi. Jadi, dokter bilang, kalau saja terlambat barangkali 5-10 menit, polisi menolong saya, ada kemungkinan bahwa saya sudah mati, meninggal dunia, kata Ade. Lalu, Ade menceritakan bahwa tim dari Cokro TV yang meliput bersamanya sudah pasang badan. Namun katanya, mereka terlempar karena masa pendemo pengeroyoknya sangat membabi buta. Beruntung, kata Ade, nyawanya bisa diselamatkan karena bantuan dari temannya dan para jurnalis lain di lapangan yang berteriak minta bantuan polisi. Merekalah yang menyelamatkan saya. Seperti dikatakan dokter tadi, terlambat 5 menit kali 10 menit bisa lebih fatal, kata Ade. Para mahasiswa juga sebagian berusaha menolong saya, walau lagi-lagi terhambat oleh kebanyakan orang. Lanjutnya lagi, seperti diketahui, Ade Armando dipukuli massa demonstrasi di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 11 April 2022 lalu. Akibat pemukulan itu, penggiat media sosial ini babak belur wajahnya, berlumuran darah. Dia juga tampak dibopong aparat kepolisian untuk dievakuasi ke tempat aman. Selain itu, Ade Armando ditelanjangi massa, di mana dia hanya memakai celana dalam saja. Sebelumnya, Ade hadir di tengah demo 11 April di depan DPR. Namun dia mengaku hanya memantau saja dan tak ikut dalam aksi. Akibat pengeroyokan itu, Ade mengalami luka yang cukup parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini, masih terdapat genangan darah di dalam otak Ade Armando. Berita ketiga, jelang Pilpres 2024, Denny J.A.
Singgung presiden yang awalnya dipuja, malah berakhir dijatuhkan. Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang menggabungkan 3 partai, yakni Golkar, P3, dan PAN. Itu menjadi penanda pintu menuju Pilpres 2024 sudah terbuka. Kedepan, aneka partai lain akan terpengaruh. Kita akan menyaksikan aneka manuver partai lainnya yang tak ingin meninggalkan kereta, juga menyiapkan diri menyongsong Pilpres 2024. Ungkap pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny J.A. dalam keterangan tertulis Minggu 15 Mei. Menurut Denny, hal tersebut akan memberi efek bagi pemerintahan Jokowi. Ia memprediksi, setahun sebelum jabatan Jokowi berakhir, pemerintahan tak akan sekuat sebelumnya. Aneka partai dan menterinya mulai membagi perhatian untuk Pilpres 2024. Mereka tidak 100% lagi fokus pada masalah pemerintahan Jokowi. Jika Prabowo dan Anies Baswedan nyapres, Denny Darko ramal Ganjar Pranowo pemenang Pilpres 2024 sudah diceritakan seperti Jokowi. Lanjut Denny, LSI sendiri memiliki tradisi sebagai lembaga survei. Konsultan politik atau civil society sudah melakukan konsolidasi. Denny J.A. yang dikenal sebagai the founding fathers profesi konsultan politik Indonesia sudah terlibat 4 pemilu presiden sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Atas kiprahnya yang panjang itu, Denny J.A. memperoleh penghargaan Lifetime Achievement Award karena ikut memenangkan Pilpres 3 kali berturut-turut di tahun 2017, di tahun 2019. Rekor itu ditambah menjadi ikut memenangkan Pilpres 4 kali berturut-turut. Namun, sambung Denny J.A., LSI harus lebih hati-hati. Ia tak ingin presiden yang terpilih nanti di tahun 2024 mengulangi kisah sedih sejarah Presiden Republik Indonesia sebelumnya. Ada pola yang tetap. Presiden Indonesia di awal kekuasaannya dipuja, tapi di akhir kekuasaannya dicemooh, bahkan dijatuhkan, ujar Denny. Denny memberi contoh, Bung Karno dihormati di tahun 1945, tapi di tahun 1966 ia dijatuhkan. Soeharto dipuja tahun 1966, tapi di tahun 1998 ia diturunkan. Habibie disambut meriah di tahun 1998, tapi di tahun 1999 pertanggungjawabannya ditolak MPR. Gus Dur disambut sebagai tokoh civil society untuk presiden tahun 1999. Tapi di tahun 2001, Gus Dur dilengserkan MPR. Megawati dihormati sebagai presiden perempuan pertama Indonesia tahun 2001. Sebagai wapres, ia menggantikan Gus Dur yang lengser. Tapi ketika Megawati ikut Pilpres 2004, ia dikalahkan. SBY menjadi presiden berikutnya selama 2 periode. SBY juga dihormati sebagai Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung. Namun di akhir jabatan, Partai SBY, Partai Demokrat juga sangat merosot dukungannya. Dari perolehan Demokrat di atas 20% 2009, menjadi hanya 11% saja pada tahun 2014. Kita belum tahu nasib Presiden Jokowi karena jabatannya belum selesai. Di luar Jokowi, tradisi presiden, kita disambut dengan trompet kemenangan, tapi mereka dilepas dengan kondisi tidak populer, bahkan dijatuhkan, ucapnya. Presiden Indonesia di tahun 2024 nanti semoga keluar dari tradisi sedih Presiden Indonesia, ucap Denny J.A. Berita keempat, Monohok, Dr. Tifa sindir Ma'ruf Amin dan Yakut Mahfud soal LGBT. Kalian Muslim apa bukan? Dr. Tifa baru-baru ini melontarkan sindiran terhadap 2 Menteri Joko Widodo, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut. Ia juga bahkan menyinggung Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu. Melalui cuitan akun Twitter pribadinya, Dr. Tifa melontarkan sentilan terhadap ketiga pejabat negara itu soal fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT Sabtu 14 Mei. Dalam cuitannya itu, Dr. Tifa bahkan sampai menanyakan apakah Mahfud MD, Gus Yakut, dan Ma'ruf Amin benar-benar beragama Islam atau bukan. Seperti diketahui, belakangan Mahfud MD menjadi perhatian publik setelah menanggapi kehebohan konten podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan LGBT.
Sedangkan Gus Yakut ikut terseret perdebatan publik soal isu LGBT lantaran beredar foto editan yang memperlihatkan dirinya tengah bersama salah satu pasangan gay yang hadir di podcast Deddy Corbuzier tersebut, yakni Ragil Mahardika. Melalui cuitannya, Dr. Tifa awalnya menyebut LGBT merupakan musuh kemanusiaan yang luar biasa dan membunuh struktur sosial serta spiritual masyarakat. LGBT adalah musuh kemanusiaan luar biasa. LGBT adalah musuh kemanusiaan luar biasa. Kampanye LGBT mengikis dan membunuh struktur sosial, spiritual, terpenting menjadi rumah bagi manusia, jiwa manusia, yaitu 1 agama, 2 keluarga, 3 ayah, 4 ibu. Tweet Dr. Tifa. Karenanya, lanjut Tifa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku kaum LGBT. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku LGBT. Apakah kita menunggu murka Allah? Kata Tifa. Tifa pun menegaskan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya tak memberi toleransi kepada kaum LGBT. Kita ini Indonesia, ini penduduk muslim terbesar di dunia. Masa kita memberikan toleransi kepada LGBT? Tuturnya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa pun menyinggung keras Mahfud MD, Gus Yakut dan Wapres Ma'ruf Amin. Menurutnya, mereka telah menginjak-injak Al-Quran terkait LGBT tersebut. Hati di mana? Otak di mana? Al-Quran kalian injak-injak. Kalau begitu namanya Mahfud, Yakut, Ma'ruf Amin, kalian muslim, apa bukan? Ujarnya.